Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, anak-anakku sekalian, kembali kita bertemu pada pelajaran pendidikan akhlak untuk kelas 6 dan ini merupakan pertemuan kita yang ketiga. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita telah masuk pada hadis yang ketiga. Ketika sholat merupakan perkara terakhir yang akan hilang dari agama Islam. Dan sebagian muslimin terkadang menyepelekannya atau bahkan meninggalkannya. Ya. Hadis berikut datang sebagai peringatan bagi yang terjatuh dalam dosa besar ini. Ya. Dan Rasulullah SAW menyamakan keadaannya dengan orang kafir. Jadi maksud kalimat ini adalah ada hadis yang mengatakan bahwa tali ikatan Islam itu akan terputus seutas demi seutas. Ya, jadi akan terputus. Ini ikatan tali Islam, ini ada talinya dan itu akan terputus sedikit demi sedikit. Ya. Dan setiap kali ada yang terputus, maka manusia bisa bergantung pada tali yang berikutnya. Ya. Dan yang pertama kali putus tali Islam ini adalah hukum, ya. Jadi hukum Islam, kadang orang sudah tidak berpegang lagi kepada hukum Islam, ya. Nah, ketika orang tidak berpegang kepada hukum Islam, ini maknanya tali Islam yang pertama itu sudah putus, ya. Dan jika ini terputus, maka ada pegangan lain, ya. Ada pegangan lain. Ya, maksudnya pegangan lain yang masih bisa mempertahankan keislaman seseorang. Ya. Dan yang terakhir, ya, putus adalah sholat. Ya. Jadi kalau sudah sholat yang putus, maka ini sudah tidak bisa lagi dikatakan sebagai seorang muslim. Itu sebabnya ada sebagian ulama yang langsung mengkafirkan orang yang tidak sholat, maka dia telah kafir. Karena memang ada hadis Rasulullah SAW, ya, barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah kafir. Ya, walaupun ini ada pembahasannya. Ya, dan perkara sholat ini, ya, termasuk yang terakhir putus dari tali-tali Islam, tapi sudah banyak juga manusia yang menyepelekannya dan meninggalkannya. Ya. Banyak, ya. Coba kita berjalan keluar, kita akan melihat di waktu-waktu sholat masih banyak orang yang melakukan kegiatan lain. Ya, menyepelekan salat bahkan meninggalkannya sama sekali. Ya. Karena itu hadis berikut ini yang akan kita bacakan, ya, itu sebagai peringatan, ya, sebagai peringatan bagi orang-orang yang terjatuh dalam perkara ini. Maksudnya yang meninggalkan sholat ini, ya. Bahkan Rasulullah SAW menyamakan keadaannya dengan orang kafir, ya. Perhatikan, ya, orang yang meninggalkan sholat disamakan keadaannya dengan orang kafir oleh Rasulullah SAW, ya. Baik, kita simak hadis berikut. An Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna baina ar-rajuli wa baina syirki wal kufri tarkas shalah. Ya. Perhatikan artinya, ya. Dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
sesungguhnya pembeda antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Nah, inilah pembeda, ya. Ya, jadi kalau dia sholat itu membedakan dia dengan kesyirikan dan kekufuran, ya. Kalau dia sudah tidak sholat itu sudah susah untuk dibedakan, ya, yang mana orang-orang musyrik dan orang-orang kafir, ya, ketika dia telah meninggalkan sholat. Ya, ini Rasulullah SAW yang bersabda, bukan manusia biasa, ya, bukan kita ini, tapi Rasulullah yang membedakannya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab Al-Iman dan pada bab penyematan nama kafir secara mutlak bagi orang yang meninggalkan sholat, ya. Lihat, Imam Muslim memasukkan hadis ini pada bab penyematan nama kafir secara mutlak bagi orang yang meninggalkan sholat, ya. Baik, kita lanjutkan. Biografi singkat perawi, ya. Beliau adalah Abu Abdullah Jabir ibn Abdullah al-Khazraji, ya, al-Khazraj as-Sulami radhiyallahu anhu. Beliau dan ayahnya adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sepenggal kisah tentang perawi, beliau ikut dalam baiat Al-Aqabah ketika masih kecil, ya. Jadi dia dibaiat ketika masih kecil. Beliau tidak ikut serta dalam perang Badar dan Uhud karena ayahnya memintanya untuk mengurusi saudara perempuannya. Tetapi beliau ikut serta dalam perang Khandaq dan peristiwa Baiat Ridwan. Beliau termasuk dari jajaran sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, ya. Jadi ini sepenggal kisah tentang sahabat Jabir ibn Abdullah, ya. Adapun wafatnya, beliau meninggal pada tahun 770 Hijriah, ya, 770 Hijriah. Kita lanjutkan. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang baru saja kita bacakan adalah yang pertama, agungnya perkara solat, ya. Jadi perkara solat ini adalah perkara yang sangat agung, sangat besar, sangat mulia, ya. Solat merupakan tiang agama Islam. Agama Islam tidak akan tegak tanpa solat, ya. Bayangkan, coba saja kita bayangkan bagaimana keadaan suatu daerah ketika tidak ada orang yang sholat bolak-balik ke masjid, ya. Apakah nampak keislaman di situ? Tidak, ya. Akan runtuh keislaman di situ, jatuh, hilang. Tidak ada lagi tanda-tanda keislaman, ya. Tetapi ketika di waktu sholat kita melihat banyak orang yang berlalu lalang bolak-balik ke masjid, ya. Nah, di situ Islam kelihatan tegak, ya. Inilah yang membuktikan bahwa sholat itu merupakan tiang dari agama ini, ya. Kemudian yang kedua, sholat merupakan pembeda antara Islam dengan kekafiran, ya. Tadi baru saja kita bacakan, ya. Rasulullah yang mengatakan, ya, bahwa yang membedakan seseorang itu muslim dengan kafir adalah sholatnya, ya. Jadi ketika dia meninggalkan sholat, maka dia sama keadaannya dengan orang kafir, ya. Kemudian yang ketiga, sholat merupakan amal yang pertama kali seorang hamba ditanya kelak pada hari kiamat. Nah, ini pada hari kiamat, ya, itu ada perhitungan amalan, ya. Dan yang pertama kali dihitung adalah amalan sholat kita, ya. Jika sholat kita bagus, maka baguslah seluruh amalan kita. Dan jika sholat kita rusak, maka rusak pula seluruh amalan-amalan kita, ya. Ini adalah keutamaan dan kemuliaan daripada perkara sholat ini. Kemudian yang keempat, wajib atas muslim untuk segera mengerjakan sholat dan tidak mengedepankan amalan apapun dari sholat, ya. Ini banyak, ya, orang yang
berpuasa tapi tidak sholat, ya, padahal tidak boleh mengedepankan amalan apapun dari amalan sholat, ya. Yang harus diutamakan adalah sholatnya, bukan puasanya, ya, sholatnya. Karena itu sebagian besar ulama berpendapat bahwa orang yang puasa tapi tidak sholat itu puasanya tidak diterima, ya. Banyak juga orang yang mengejar ibadah haji atau umroh tetapi sholatnya dia tinggalkan, ya, sholatnya dia tinggalkan. Banyak, ya, seperti ini, dan ini Islam melarang, ya. Tidak boleh mengedepankan atau mengerjakan amalan itu lebih mengutamakan amalan lain daripada amalan sholat, ya. Ini faedah atau pelajaran yang bisa kita petik dari hadis, ya. Ini pelajaran yang keempat. Kemudian apakah masih ada ini pelajaran yang kelima? Yang kelima masih ada, ya. Sholat memiliki banyak manfaat bagi dunia seseorang dan di akhirat ada pahala yang sangat besar, ya. Manfaat sholat bagi dunia itu sangat banyak, ya. Baik untuk kesehatan, baik untuk ketenangan jiwa, ya. Baik untuk bahagianya hati, ya. Bahkan rezeki, ya, itu banyak yang karena sholatnya sehingga Allah memudahkan rezekinya. Nah, ini di dunia, apalagi di akhirat, ya, ada pahala yang sangat besar yang menunggu, ya. Jangankan sholat wajib, ya, jangankan sholat wajib, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, ya, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu di dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan dia lebih baik daripada dunia beserta seluruh isinya. Ini baru sholat sunnahnya 2 rakaat. Sudah lebih baik daripada dunia beserta seluruh isinya, ya. Bukan hanya dunia saja tapi seluruh isinya. Apa isinya dunia? Banyak, ya. Rumah, tanah, sawah, mobil mewah, ya. Dan seluruhnya itu jauh lebih baik sholat sunnah 2 rakaat. Ini baru sholat sunnahnya. Bagaimana lagi dengan sholat yang wajib, ya. Baik, ini ada beberapa pelajaran, ya, yang bisa kita petik dari hadis yang telah kita bacakan tadi, ya. Adapun tugasnya itu kerjakan halaman, ya, latihan pada halaman 17 dan 18 serta 19, ya. Jadi tugasnya adalah mengerjakan latihan yang ada pada halaman 17, 18 dan 19 kecuali uji kompetensi, ya. Baik. Saya rasa cukup dan semoga ada manfaatnya dan mohon maaf atas segala kekurangan serta kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.